Apa perbedaan antara rasa cinta kasih sayang terhadap makhluk dan rasa cinta kasih sayang terhadap Allah? Yang membedakan. Apa bedanya? Apa yang membedakan? Silahkan jawab. Dapat jawabannya? Tidak dapat. Ada yang tahu jawabannya? Tadi silahkan. Tidak tahu. Nabila silahkan jawab, Mak. Iki silahkan jawab. Jawab saja. Kalau salah nanti kita betulkan bersama-sama yang salah. Silakan. Apa perbedaan antara rasa cinta kasih sayang terhadap makhluk dan rasa cinta kasih sayang terhadap Allah? Apa yang membedakannya? Cara penyampaian kasih sayang, Pak. Kalau pertama itu kita bisa dengan memeliharanya dengan baik dan penuh sayang. Nah, kalau kepada Allah, Kita dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. jangan mengetahui perintah dan menjauhi larangan. Yang terakhir, pertanyaan masih mengenai dua binatang ini. Saat dihadapkan pada suatu bahaya, cukupkah hanya dengan satu diam, hanya dengan diam dan memohon pertolongan kepada Allah? Apakah cukup dengan itu? Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Iya, berusaha untuk menghindar, berusaha untuk menyelamatkan diri. Nah, jadi ini 4 pertanyaan yang sengaja Bapak berikan di awal, nanti terjawab dari materi yang kita sajikan. Nah, apa yang Bapak banggakan? Kita lanjut ke yang pertama, yaitu mengenai mahabbah. Apa itu yang dikatakan yang mahabbah? Jelas sebelah kanan. Mahabbah ini menurut pandangan sufi adalah mencintai Allah atau patuh kepada Allah sekaligus membenci sikap melawan kepadanya. Patuh artinya kita kerjakan seluruh perintah Allah dan kita tidak berani mengerjakan apa yang telah Allah larang. Itu dia artinya mahabbah ini. Orang yang mencintai Allah hanya akan mengabdi kepadanya dan tidak akan pernah mengabdi selain daripadanya. Artinya para yang mencintai Allah semata-mata hidupnya hanya diserahkan kepada Allah. Ya, cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai orang yang cukuplah Allah sebagai yang maha pencipta yang harus kita sembah. Tidak ada lagi selain dari kita sembah. Ini dia pengertian mahabbah itu. Cinta yang pertama kita adalah cinta kepada Allah. Meletakkan rasa cinta kita kepada Allah di atas cinta segala-galanya. Nah, apa yang Bapak banggakan dalam hidup dan kehidupan kita? Tidak ada satupun yang abadi. Apa yang kita makan, maka semuanya nanti akan menjadi busuk. Apa yang kita pakai, maka semuanya nanti akan menjadi lapuk. Tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah cinta kepada Allah. Ini dia yang cinta kepada Allah. Selanjutnya yang kedua, dalil tentang mahabbah, mencintai Allah. Farel silakan baca.
Ya anak Bapak yang Bapak banggakan, ini yang menjadi landasannya dalil pelajaran kita mengenai muhabbah cinta kepada Allah adalah surat Al-Baqarah ayat 165 yang mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbalillah wallazina amanu asaddu hubbalillah walau yaral ladzina zalamu idza yarawna al-azab innal quwwata lillahi jami'an wa annallaha sadidul azab. Artinya di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Surat Al-Baqarah ayat 165. Anak Bapak yang Bapak banggakan, Allah menegaskan bahwasanya masih ada orang yang menjadi yang berusaha untuk membuat tandingan selain daripada Allah. Mereka menyembah selain daripada Allah. Anak Bapak, pada zaman-zaman terdahulu kepercayaan orang-orang terdahulu ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah matahari. Ketika matahari terbit mereka sembah, nanti matahari selesai hilang maka berhenti mereka berhenti menyembah, dan nanti pada pagi mereka sembah lagi. Ada yang menyembah api, namanya kaum Majusi. Jadi banyak orang-orang terdahulu yang mereka sengaja membuat tandingan menyembah selain daripada Allah. Sementara dalam materi kita ini muhabbah kepada Allah ini, Allah katakan bahwasanya kita mencintai Allah. Allah di atas segala-galanya. Tidak ada kekuatan yang melebihi daripada kekuatan Allah. Kita hadir di sini karena Allah. Ya, Allah yang memberi kita kekuatan. Coba saja pagi tadi Allah cabut nikmat sehat kepada kita. Tak bisa mata kita terbuka, tak bisa mata kita ini terbuka. Maka apa yang akan terjadi? Pasti kita tak akan bisa hadir ke sekolah yang kita cintai. Tapi karena kasih sayang Allah, karena kita sangat mencintai Allah, maka Allah juga akan mencintai kita. Ini wujudnya. Allah beri kekuatan, Allah beri kesempatan, Allah beri keselamatan, sehingga kita dapat hadir di sekolah ini dalam rangka proses belajar mengajar. Nah, apa yang Bapak banggakan, kita lanjutkan materi kita. Kemudian macam-macam mahabbah kepada Allah, macam-macam bentuk orang mencintai Allah. Yang pertama kita lihat cinta sebagai ibadah. Kedua ini dia muhabbatullah, mencintai Allah di atas segala-gala. Yang ketiga muhabbah at-tarbiyah, cinta alamiah dan natural, cinta yang kita dapati ketika kita di rumah, mencintai orang tua, mencintai saudara kita dan segala macam apa yang ada di sekitar kita. Itu bentuknya cinta. Mencintai orang tua berdasarkan artinya cinta kepada Allah lebih besar daripada mencintai segala yang ada di sekitar kita. Jadi ini 3 bentuk dari mahabbah itu anak Bapak yang Bapak banggakan. Kita lanjutkan lagi. Hikmah kita mencintai Allah, kita lihat yang pertama dasar dan jiwa ruh tauhid. Ketika kita dilahirkan di atas dunia, jika kita berjenis kelamin laki-laki, maka orang tua kita, bapak kita nanti mengazankan kita di telinga kanan. Itu kata-kata yang pertama kita dengar adalah kata-kata tauhid, mengesahkan Allah. Jika anak sang bapak tadi perempuan, maka nanti sang bapaknya mengikamahkan di telinga sebelah kiri. Artinya apa? Anak pertama lahir itu diperkenalkan kata-kata tauhid, kalimat tauhid di telinganya. Yang kedua, hikmah mahabbah ini pendorong kuat meninggalkan maksiat. Orang yang mencintai Allah, dia akan yakin sepenuhnya ketika dia berbuat maksiat, maka dia tahu Allah melihat, maka dia akan lagi melakukan. Dia akan melakukan sehingga dia tinggalkan maksiat tersebut. Yang ketiga, orang yang mencintai Allah, maka dia akan menghilangkan keraguan-keraguan di dalam dirinya. Tidak ada dia ragu, dia yakin Bismillah itu saja. Setiap perbuatan yang dilakukan, jika dia yakin dia baik, perbuatan yang dilakukan pasti dia akan baca Bismillah, maka keraguan tidak akan ada pada dirinya.
Yang keempat, hikmah dari mahabbah ini adalah kesempurnaan kenikmatan dari Allah dan puncak dari kebahagiaan. Orang yang merasakan dekat dengan Allah tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa was-was, tidak ada lagi rasa ragu. Kenapa? Dia yakin Allah bersamanya, Allah ma'ana. Ini dia hikmah beriman kepada Allah, hikmah beriman kepada hikmah mahabbah, hikmah mencintai Allah. 4 hikmahnya. Anak bapak, silakan, ada yang bertanya sampai di sini, silakan. Silakan, ada yang bertanya seputar materi sampai mahabbah ini, silakan bapak. Ini dia. Ada yang bertanya? Tidak ada, kita lanjutkan berikutnya. Ya, cara menumbuhkan mahabbah, cara menumbuhkan mencintai Allah. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan menadaburi maknanya. Kita baca Al-Quran ayat demi ayat dan kita juga baca artinya. Artinya apa? Agar kita paham maksud dari ayat tersebut. Nah, Bapak, siapa yang bagi kita dia baca Al-Quran? 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Turun tangannya anak bapak yang bapak banggakan. Jadi Al-Quran adalah benteng dalam hidup dan kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka nanti Al-Quran sebagai pelindung kita. Yang kedua, cara menumbuhkan mahabbah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah. Apa-apa saja perbuatan sunnah, amalan sunnah kita laksanakan. Dengan melaksanakan amalan tersebut akan menumbuhkan mahabbah, kecintaan kita yang luar biasa kepada Allah. Yang ketiga, konsistensi berzikir dengan lisan, hati dan perbuatan. Walaupun anak bapak yang perempuan misalnya disuruh oleh orang tua menyapu halaman, ketika dia menyapu dia juga berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Silakan. Allah, Allah, Allah. Yang laki-laki misalnya menyabit rumput untuk makan sapi orang tua menolong di rumah misalnya. Maka ketika menyabit tetap bacakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tetap kita sibukkan hati dan pikiran kita berzikir kepada Allah. Dengan begitu maka menumbuhkan mahabbah kita kepada Allah. Yang keempat, mendahulukan mahabbah Allah atas kecintaan terhadap yang lain. Artinya apa? Cinta kepada Allah di atas cinta segala-galanya. Ini dia. Yang kelima, bermunajat pada waktu sepi dengan membaca Al-Quran. Bermunajat itu adalah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah di waktu-waktu yang orang memang misalnya orang dalam keadaan tidur sepertiga malam. Kalau Nabi Muhammad SAW, maka yang dilakukan oleh Nabi adalah bermunajat kepada Allah. Artinya beribadah sebanyak mungkin kepada Allah. Kemudian yang keenam, berteman dengan orang-orang yang mencintai Allah. Dengan orang berteman dengan orang-orang yang mencintai Allah, maka akan menumbuhkan mahabbah kita kepada Allah. Ya, Nabi telah mengatakan jika kita berteman dengan orang pandai besi, maka nanti kita akan berbau namanya biji besi, berbau namanya minyak yang dari besi. Jika kita berteman dengan orang yang menjual minyak harum atau parfum itu apa? Maka pasti kita juga akan terpincrat nanti baunya harum. Iya kan? Nah, seperti itu Nabi mengatakan. Jadi seseorang akan diwarnai oleh temannya. Jika berteman dengan orang baik, dengan orang yang mencintai Allah, maka dia akan terbawa juga menjadi pribadi yang mencintai Allah. Dan sebaliknya jika berteman dengan orang yang jauh dari Allah, maka nanti dia akan bisa terbawa oleh jauh kepada Allah. Itu dia. Nah Bapak, kita lanjutkan materi kita yang kedua pada hari ini mengenai kauf. Ya Allah, tadi Bapak katakan 4 materi kita apa? Yang kedua kauf. Apa yang dikatakan dia dengan kauf? Ya, kauf ini dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya takut, merasa gentar, ngiri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Dasar katanya adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Perasaan takut yang ada dalam diri seseorang akan adanya siksa dan merasa bersalah akibat maksiat yang sudah diperbuat sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri jika Allah tidak senang kepadanya. Takut jika sudah ada rasa takut itu di awal, jika sudah pernah ada rasa takut pada diri kita, berarti kita sudah memiliki namanya sifat khauf. Kemudian Abu Hafs Umar bin Maslamah Al-Haddad An-Naisaburi mengatakan khauf adalah pelita hati yang dengannya seseorang dapat melihat adanya kebaikan
Setiap orang yang kamu takuti, kamu akan lari padanya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu takut kepada Allah, kamu lari mendekatinya, sehingga orang yang takut kepada Tuhannya akan lari mendekatinya. Jadi kau ini adalah pelita hati. Pelita hati itu kau. Setiap pribadi kita orang yang beriman wajib memiliki namanya sifat kau. Apa pelita hati kau nak? Rasa takut kepada Allah. Takut kalau kita berbuat maksiat, takut kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, Allah akan marah. Itu kau. Setiap kita yang beriman wajib menumbuhkan sifat kau di dalam diri kita masing-masing. Paham sampai sini apa? Ada yang bertanya silakan. Tidak ada yang bertanya? Nah, kita lanjutkan. Berikutnya dalil kaf ini adalah dalam surat Al-A'raf ayat 56. Silakan Bapak baca. Silakan baca. Iya, jadi ini yang menjadi dasarnya surat Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi rahmat Allah itu sangat dekat. Allah perintahkan jangan sampai kita berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dalil tentang malu. Dan kita lanjutkan anak-anak Bapak. Ada 5 macam-macam dari khauf. Yang pertama, takut yang tersembunyi. Takut dalam beribadah dan bertakarub hanya untuk kepada Allah dan termasuk kepada rukun ibadah. Yang kedua namanya takut dari ancaman Allah. Apa itu? Takut terhadap perilaku maksiat yang dibenci Allah. Yang ketiga takut yang dilarang, yaitu meninggalkan kewajiban ibadah karena takut kepada manusia. Yang keempat takut yang alami, rasa takut yang manusiawi seperti takut tenggelam, takut binatang buas. Yang kelima takut yang berlebihan. Apa itu? Rasa takut tanpa alasan yang jelas. Pemilik sifat ini disebut dia pengecut. Oke, dan apa? Kita lanjut lagi materi kita yang ketiga, yaitu raja. Kita lihat apa itu yang dikatakan dia raja. Ya, raja artinya berharap mendapatkan ridho dan rahmat Allah dalam segala bentuk aktivitas, baik aktivitas yang berhubungan dengan Allah maupun dengan manusia. Dia dikatakan dia raja, berharap mendapatkan ridha dan rahmat Allah. Ini dia. Jadi wajib bagi kita untuk berharap kepada Allah. Jadi perbuatan yang kita lakukan, setiap amalan-amalan yang kita lakukan, kita wajib berharap kepada Allah. Artinya apa? Allah akan balasi perbuatan kita dengan nanti berikan pahala yang berlipat ganda. Ini dia yang dikatakan dia raja. Kemudian kita lihat lagi berikutnya dalil raja. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 218. Yang Saskia silakan baca.
Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang berjihad Allah telah katakan maka dia adalah nanti penghuni surga. Artinya apa? Ini yang Allah berikan balasan kepada orang-orang yang raja ini. Berharap kepada Allah, Allah akan berikan. Itu dia. Kita lanjut lagi yang keempat materi kita hari ini yang apa? Yaitu mengenai tawakal. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tawakal artinya berserah diri kepada kehendak Allah. Tawakal tidak hanya menyerahkan nasib manusia secara mutlak kepada Allah, tapi juga harus didahului oleh usaha yang disebut dengan ikhtiar. Misalnya Al-Ghazali, dia ingin juara 1, tapi masuk dia jarang. Artinya 1 hari pergi sekolah, 1 hari tidak. Diberikan tugas oleh guru, tidak dikerjakan. Diberikan latihan, tidak dibuat. Apakah bisa nanti kita juara 1? Tidak. Artinya apa? Kita perlu ikhtiar. Ikhtiar ini artinya usaha. Betul. Kalau kita ingin juara 1, maka hadir setiap hari. Apa yang diperintahkan guru dikerjakan, ada tugas dikerjakan, ada latihan dibuat. Pasti nanti apa yang kita inginkan pasti kita dapatkan. Artinya kita sudah ikhtiar kepada Allah, baru terakhir kita bertawakal kepada Allah. Usaha kita dulu lah, maksimal usaha kita, terakhir nanti baru kita berserah diri kepada Allah. Allah nanti yang menentukan nanti usaha kita. Itu namanya tawakal. Silakan ada yang bertanya seputar ini? Tidak ada? Oke, kita lanjut lagi. Kegiatan hari ini adalah pembagian kelompok. Silakan Bapak ini nanti 2 kelompok saja kita bikin, kelompok A dan kelompok B. Silakan Bapak. Satu kelompok A 6 orang, kelompok B juga 6 orang. Kepada kelompok B untuk
Silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Kelompok A dapat bagian mengenai mahabbah dan khauf. Silakan Anda tulis di sana poin-poin inti ataupun pesan-pesan penting mengenai materi ini, nanti dipresentasikan di depan. Nanti kita berikan pula kesempatan kepada kelompok B. Silakan berikan pikiran-pikirannya kepada teman yang menulis sehingga nanti terwakili apa dalam ide gagasan kita masing-masing. Nanti kita presentasikan masing-masing kelompok, nanti maju 2 orang ke depan untuk mempresentasikan hasil dari yang telah dibuat. Kelompok A nanti maju 2 orang, nanti setelah selesai mempresentasikan kita berikan waktu sepenuhnya kepada kelompok B untuk bertanya, mendengar ataupun mengkritik dari yang telah dibuat. Nanti sesi berikutnya juga seperti itu. Kita berikan kepada kelompok B untuk tampil menyampaikan apa yang telah mereka buat mengenai rajak dan tawakal. Nanti kepada kelompok A kita berikan waktu untuk menyanggah, bertanya ataupun nanti mengkritik dari yang telah dibuat oleh kelompok B.
3 menit lagi kita menuju ke depan ya. Mulai dari kelompok A nanti dulu yang menyampaikan hasil tadi yang telah didiskusikan secara bersama mengenai mahabbah, khauf dan khauf. 3 menit lagi. Silakan berikan ide-ide positifnya, ide-ide yang membangun, ide-ide yang bagus kepada temannya untuk menuliskan. Setelah selesai sesi kelompok anak, bisa kita kumpulkan. Ya, silakan kumpulkan. Ya, silakan kelompok A. Silakan presentasikan di depan berdua. Kita berikan waktu sepenuhnya kepada kelompok A menyampaikan, nanti kelompok B silakan bertanya ataupun menyanggah ataupun mengkritik dari penampilan dari kelompok A. Silakan kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok A akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang mahabbah. Mahabbah adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, berarti patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam cinta. Mahabbah al-ibadah, yaitu cinta sebagai ibadah. Kedua, mahabbatullah, cinta mencintai Allah. Al-muhabbah al-tabiyah, cinta alamiah atau natural. Hikmahnya, dasar dan jiwa ruh tauhid, pendorong kuat untuk meninggalkan maksiat, menghilangkan keraguan, kesempurnaan kenikmatan dan puncak kebahagiaan. Cara menumbuhkan mahabbah yaitu membaca Al-Quran dan mentadaburi maknanya. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, konsisten dalam zikrullah setiap saat dengan lisan, hati dan perbuatan. Yang kedua, gaul adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam gaul. Ialah takut yang tersembunyi, takut dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, takut yang dilarang, takut yang dialami atau takut natural, takut yang tidak ada alasan. Tanda-tandanya, misalnya tidak pernah berbohong, mengonsumsi makanan dan minuman halal, dapat menjaga pandangan dan lain-lain. Manfaatnya memproteksi diri dan supaya tidak timbul ujub dan takabur, serta menjadi motivasi yang sangat kuat. Baik, yaitu hasil
dari kelompok A. Apakah ada pertanyaan dari kelompok B? Ya, silakan kepada kelompok B bertanya, menyanggah ataupun mengkritik tentang hasil dari diskusi dari kelompok A mengenai mahabbah dan kauf. Kepada kelompok B kita silakan. Ya, silakan Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengertian kauf menurut kitab Ilmiah Ulumuddin? Ya, apa pengertian kauf menurut kitab Ihya Ulumuddin? Silakan nanti teman di kelompok yang duduk silakan boleh bantu jawab. Silakan. Ya, silakan Anda jawab, silakan. Boleh kelompok alam saja di sana juga boleh. Nak. Silakan jawab. Boleh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Menurut kitab Al-Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa hakikat kauf adalah kesenangan hati karena menanti sesuatu yang dicintai. Tetapi sesuatu yang dicintai itu harus dapat terjadi dan harus berdasarkan sebab. Jika sebabnya tidak ada, disebut tipuan. Jika sebabnya tidak diketahui atau tidak ada, disebut angan-angan. Iya, jelas di Sebenarnya sana. dia dapat menjawab. Apakah kelompok B sudah puas dengan jawaban kami? Iya, sudah puas. Ada lagi yang bertanya kelompok B? Ya, Pak. Ada. Silakan bertanya. Silakan. Silakan. Bukan, Mas. Sebutkan contoh berlaku mahabbah. Sebutkan contoh perilaku muhabbah. Boleh teman yang duduk membantu jawab, boleh silakan. Contoh perilaku muhabbah. Contoh dari mahabbah adalah melaksanakan perintah Allah seperti sholat sunnah, puasa, dan sholat tahajud, dan meninggalkan larangan Allah, dunia seperti berzina, mencuri, dan membunuh atau minum khamar. Dari contoh tersebut kita dapat menumbuhkan mahabbah. Apakah kelompok B merasa puas? Sudah terjawab kelompok B? Sudah. Oke, kita masih batasi 2 orang saja, kita berikan aplaus kepada mereka. Silakan ditutup dulu penyampaiannya. Baik, mungkin hanya itu penyampaian dari kelompok A. Jika ada salah jangka kami mohon maaf. Kami sudah saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup dulu di depan. Pada kelompok B, waktu depan kita silakan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya mengenai rajak dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kelompok B kita silakan. Nanti selesai penyampaian materi, silakan kelompok A bertanya, mendengar ataupun mengkritik hasil yang telah dibuat oleh kelompok B. Kepada kelompok B waktu depan kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan apa itu raja dan tawakal. Raja adalah berharap mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah
kedua memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian contoh perilaku cerminan dari sikap tawakal yaitu gigi dalam berusaha. Kedua, senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Dan ketiga, amal tawakal yaitu jalbun nafi. Yang kedua, fitumul adzah. Yang ketiga, baful makroh. Apakah ada pertanyaan? Ya, sekian penyajian hasil dari diskusi kelompok B. Kepada kelompok A kita berikan waktu sepenuhnya. Silakan kelompok A. Baik, perkenalkan saya Rita Ramadan. Saya akan melanjutkan pada kelompok B. Itu dalam surat apa raja dibacakan dan bacakan surat tersebut beserta artinya. Ya, saya mau menjelaskan. Silakan bacakan. Boleh bantu temannya, boleh. Yang duduk boleh bantu, yang di depan boleh menjawab. Silakan. Yang menjadi landasannya baca ini. Dasar hukumnya, suratnya apa, ayatnya yang menjelaskannya apa. Silakan. Namanya raja ini. Satu saja boleh. Iya, satu saja boleh. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Ya, Surat yang menjelaskan tentang raja beserta artinya. Surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. iya, ini dia yang berdasarnya namanya raja ini. Selanjutnya kepada kelompok A, masih ada yang bertanya, silakan. Yang kedua, kita bahas saja dua orang saja. Silakan anak-anak dari kelompok A ingin bertanya kepada kelompok B. Perilaku apa sajakah yang mencerminkan sikap tawakal? Perilaku apa sajakah yang mencerminkan sikap tawakal kepada Allah. Silakan jawab. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap tawakal yaitu gigi dalam berusaha. Dua, senantiasa berprasangka baik terhadap Allah. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan hasil dari diskusinya. Oke, saudara-saudara yang dari depan kembalikan posisi abang kita seperti awal. Kita tutup pada nikahan ini dengan baik, kesimpulan secara bersama-sama mengenai materi kita pada nanti. Silakan kembalikan posisinya.
apa yang terlintas, apa yang Anda pahami dari materi kita pada hari ini. Kedua, silakan dijawab, silakan dikerjakan apa yang sudah ada dalam pikiran Anda yang sudah lekat dari pembahasan yang telah kita lalui lebih kurang 90 menit yang lalu. Cukup jawaban saja dibuat, pertanyaannya tidak usah dijawab. Pertanyaannya bisa dibuat, cukup jawaban saja ditulis. Silakan. Sudah selesai? Oke, kita kumpulkan. Ya, apa yang Bapak banggakan refleksi dari akhir pembelajaran kita pada hari ini, mahabbah, khauf, raja dan tawakal. Keempat-empatnya adalah bentuk dari ashabul iman, adalah cabang-cabang daripada iman. Nah, Bapak, keempat-empatnya ini jika kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita, menunjukkan kita adalah pribadi yang mempunyai ketaatan yang sangat luar biasa kepada Allah. Karena keempat-empatnya sifat harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Keempat-empatnya nanti akan menjadi pelindung bagi kita. Keempat-empatnya nanti yang akan menjadi amal perbuatan kita nanti yang membuat kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Keempat-empatnya nanti yang menuntun kita kepada surganya Allah. Silakan, ada lagi yang bertanya yang masih langsung mengenai materi kita pada hari ini? Silakan. Mulai dari perasaan mahabbah. Mahabbah merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah. Cinta kepada Allah di atas cinta kepada yang lainnya. Cinta di atas segala-galanya. Rasa takut kepada Allah, takut
maksiat kepada Allah. Dan ketiga rasa adalah rasa berharap kepada Allah. Setiap apa perbuatan amalan yang kita lakukan, ujungnya kita berharap kepada Allah semoga amalan tersebut Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Dan yang terakhir tawakal, berserah diri kepada Allah. Ketika ikhtiar telah kita lakukan, usaha telah kita lakukan, maka langkah terakhir adalah tawakal, berserah diri kepada Allah.